bukan berarti tunduk, tenang bukan berarti takut. Sang cahaya telah berseru, langit pun terdiam haru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mencermati konferensi pers Barreskrim tanggal 22 Mei 2025 ya. Yang mencengangkan adalah bukan saja taraf ketidakpercayaan publik terhadap keaslian ijazah makin hari makin meningkat, sampai dengan hari ini ketidakpercayaan publik mencapai lebih dari 90%. Menurut perhitungan Big Data dengan sampel 500.000 orang yang sudah dirilis di RH Channel dan Kompas TV ya. Artinya apa? Artinya, konferensi pers Barreskrim malah membuat publik semakin ragu dengan keaslian ijazah tersebut. Lalu saya kemudian berpikir, apakah ada ya kemungkinan sebetulnya pihak kepolisian dalam hal ini Barreskrim sebetulnya juga ragu-ragu dengan keaslian ijazah tersebut? Karena satu konferensi pers, satu ijazah, tapi tidak ada satupun keluar kata asli. Yang ada hanya satu kata identik. Dan publik pun jadi bertanya, mengapa ya Barreskrim tidak berani menyatakan bahwa ijazah itu asli? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah ada sesuatu yang membuat mereka ragu? Jadi kan konferensi pers ini menjadi sesuatu yang sangat aneh. Barreskrim hanya menunjukkan fotokopi ijazah. Tidak ada dokumen asli yang ditunjukkan. Tidak ada verifikasi independen. Tidak ada apapun yang berupa analog, yang berupa sebuah bukti langsung, ya. Dan yang lebih aneh lagi, mereka hanya menyimpulkan dokumen identik bukan asli. Padahal ini menyangkut legitimasi mantan Presiden Republik Indonesia. Di dunia hukum dan forensik, tidak ada istilah identik. Karena identik itu hanya berarti mirip tampilan. Dan belum tentu dokumen itu asli. Karena asli harus diuji dengan berbagai macam metodologi, berupa metodologi analog maupun metodologi digital forensik. Nah, kemudian ada lagi Komjen Ito Sumardi dan Komjen Ugroseno, keduanya purnawirawan, mantan Jenderal Bintang 3, orang dalam Polri sendiri turun tangan. Mereka menyatakan bahwa cara Barreskrim bekerja dalam kasus ini tidak kredibel. Dan itu bukan pernyataan biasa loh, ini adalah kode keras bahwa Polri sebetulnya juga sedang ragu-ragu. Indikasi bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak bisa mereka ucapkan secara langsung karena menyangkut sebuah rahasia berupa struktur kekuasaan negara. Dan ada nggak ya kemungkinan Polri sebenarnya sekarang ini sedang menuju berbalik? Sebab gini ya, kalau Jokowi memang yakin ijazahnya asli, mengapa dia tidak tampil langsung bawa dokumen asli di depan publik nasional? Mengapa justru Barreskrim yang bicara dan tanpa bukti yang definitif? Jangan-jangan ya, sebenarnya ini adalah kode bahwa institusi negara, polisi mulai menjaga jarak, menjaga kredibilitas di masa transisi kekuasaan ini. Dan ini bukan yang pertama kali ya terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Nah, maka untuk menjawab dugaan tersebut, menjawab hipotesis tersebut, saya buat perhitungan matematika dengan beberapa model. Mari kita uji ya. Pertama adalah dengan analisis probabilistik. Jadi, kita ambil variabel-variabel diksi identik, kekuatannya 80%. Kemudian fotokopi, 85%. Tidak ada uji forensik yang jelas disampaikan, 75%. Tidak ada dokumen-dokumen yang bersifat analog yang ditampilkan. Dan saksi-saksi, probabilitasnya 70%. Ada faktor politik kita masukkan pasca 2024. Angka probabilitasnya 65%. Kemudian ada kritik dari Jenderal Ito Sumardi, 90% kekuatannya, dan kritik dari Jenderal Ugroseno kekuatannya 85%. Maka ketika kita masukkan di dalam rumus, kita gabungkan semua indikator ini,
maka ada peluang sebesar 79% bahwa Bareskrim sebenarnya ragu-ragu atau bahkan mungkin sudah mengambil jarak dari yang bersangkutan yang sedang diperiksa. Jadi, pernyataan dua jenderal senior, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, yang seorang mantan Kabareskrim, dan Komjen Purnawirawan Ugroseno, yang seorang mantan Wakapolri, ini menjadi sebuah agregat yang sangat penting, karena mereka meragukan atau mengkritisi hasil dari yang dilakukan oleh Bareskrim. Dan ini menjadi faktor yang sangat krusial yang semakin memperkuat hipotesis bahwa institusi Polri sendiri sedang split atau mengalami friksi internal terkait kasus ijazah ini. Nah, sekarang kita coba melihat susun ya analisis strategis dan probabilistik lanjutan ya dengan memasukkan variabel ini. Pertama, pernyataan para jenderal senior kita masukkan. Kemudian apa saja yang mereka pertanyakan, apa saja yang mereka sampaikan. Ini kita masukkan sebagai variabel. Jadi Komjen Ito Sumardi menyatakan bahwa fotokopi ijazah tidak cukup menjadi bukti keaslian. Dan beliau mempertanyakan metode verifikasi yang digunakan. Pernyataannya terang benderang tidak bersifat abu-abu. Karena itu maka probabilitas bahwa ini adalah sinyal penolakan terhadap narasi Bareskrim sebesar 90%. Kemudian Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. Beliau menyebut bahwa ijazah palsu itu adalah sebuah tindak pidana berat. Dan beliau juga menyeratkan bahwa penyidikan mestinya dilakukan lebih serius dan terbuka. Mengingat posisi beliau sebagai mantan Wakapolri, maka suaranya menjadi sangat kredibel. Sehingga probabilitas bahwa ini mendukung hipotesis keraguan internal di Polri sebesar 85%. Kemudian implikasi terhadap hipotesis Bareskrim berbalik arah diam-diam. Karena ragu-ragu maka dia berbalik arah diam-diam ya. Maka kita masukkan dua faktor ini ke kalkulasi sebelumnya. Jadi ada faktor-faktor baru yaitu pernyataan Komjen Ito Sumardi sebesar 90%, kemudian pernyataan Komjen Ugroseno sebesar 85%. Ketika kita masukkan di dalam rumus dengan agregat baru menambah 5 faktor sebelumnya, maka muncullah angka 79% atau persisnya 78,57%. Dan saya lanjutkan dengan rumus probabilitas berikutnya, yaitu dengan pendekatan inferensi Bayesian, probabilitas bersyarat, dan analisis logika deduktif dengan skenario hipotesis. Ya. Hasilnya gimana? Kalau menggunakan teorema Bayes atau Bayesian, dan ini bisa digunakan untuk menambah atau memperbaharui keyakinan terhadap sebuah hipotesis. Maka kita masukkan rumus, jadinya probabilitas ijazah asli setelah konferensi pers, probabilitas awal atau prior bahwa ijazah itu asli, probabilitas bahwa bukti ternyata hanya fotokopi yang ditampilkan, dan total probabilitas dari semua bukti muncul pada semua kondisi asli atau palsu. Ya, sebelum konferensi pers, mayoritas publik masih percaya ijazah asli. Kemudian ketika pasca konferensi pers, ya, total probabilitas dengan menggunakan Bayesian, ijazah asli turun dari 70% menjadi hanya sekitar 34,1% setelah konferensi pers Bareskrim. Artinya, konferensi pers Bareskrim itu justru menurunkan angka kepercayaan dari 70% menjadi hanya sekitar 34%. Sekarang kita menggunakan rumus probabilitas bersyarat ya untuk mengevaluasi skenario logis dari tindakan dan hasil. Artinya pre konferensi pers dengan post konferensi pers itu gimana gitu. Ya. Karena pertama yang sangat melemahkan adalah Bareskrim hanya mampu menunjukkan di layar fotokopi ijazah dan bukan ijazah asli. Ya. Maka kita masukkan rumus probabilitas. Tindakan menunjukkan fotokopi saja ya dan bukan menunjukkan ijazah asli. Ya. Kemudian kita sambung lagi dengan hukum atau rumus law of total probability. Jadi total probabilitasnya kita hitung, ya. Kita hitung, kemudian kita tambahkan lagi dengan likelihood ratio atau rasio kelayakan. Kemudian kita buat lagi analisis sensitivitasnya, ya. Maka kesimpulan finalnya
Probabilitas bahwa Bareskrim secara tersirat tidak meyakini atau ragu-ragu dengan keaslian ijazah dan kemudian memainkan strategi balik arah diam-diam itu menjadi naik sekitar 78 sampai 79%. Dan ketika dua jenderal senior yang terang-terangan mengkritik, itu mewakili suara dalam institusi dan mencerminkan friksi atau perbedaan posisi internal dan menunjukkan bahwa sikap Bareskrim tidak mewakili konsensus bulat Polri, maka kita bisa rumuskan dan hitung estimasi probabilitas bahwa Bareskrim secara tersirat justru berbalik arah alias tidak meyakini keaslian ijazah meskipun secara eksplisit tidak mengatakan demikian dan berlindung di balik diksi identik. Jadi, pendekatan berbasis inferensial logika probabilistik dengan Bayesian reasoning dikombinasikan dengan analisis wacana komunikasi kekuasaan, maka kita bisa melihat ya bahwa dengan tidak menyatakan asli dan hanya menyebut identik, maka nilai probabilitas bahwa ini sesungguhnya bukanlah dukungan penuh tinggi sekali, 80%. Artinya, ini adalah sinyal linguistik yang ambigu tapi disengaja. Dan ini lazim dalam politik birokrasi. Jadi, sinyal linguistiknya itu ambigu tapi disengaja. Artinya, Bareskrim bersengaja menggunakan diksi identik dan bukan asli. Kemudian, tampilan fotokopi, bukan tampilan dokumen asli. Probabilitas bahwa ini bukan strategi yang meyakinkan, tetapi untuk memberikan sinyal menjaga jarak sebesar 85%. Artinya apa? Menampilkan fotokopi justru sebagai sebuah upaya untuk menurunkan kredibilitas. Kemudian probabilitas bahwa tidak ada uji forensik independen yang dilakukan. Dan ini disengaja untuk menghindari risiko keterlibatan penuh. Hasilnya sebesar 75%. Kemudian tidak adanya bukti-bukti analog yang ditampilkan. Dan ini adalah sebuah probabilitas menghindari potensi kontradiksi data historis sebesar 70%. Kemudian variabel situasi politik di mana Jokowi sudah tidak dalam puncak kekuasaan, maka probabilitas bahwa ada kecenderungan lembaga, dalam hal ini polisi, untuk tidak membela mati-matian sebesar 65%. Artinya, lembaga hukum, Bareskrim kepolisian mulai realign ke kekuasaan baru. Mulai menjaga jarak dengan kekuasaan lama, dalam hal ini Jokowi. Jadi kalau kita hitung kalkulasi agregat probabilitas, maka kita bisa menghitung bahwa kesimpulannya Bareskrim secara tersirat berbalik arah dan tidak meyakini sepenuhnya keaslian ijazah adalah sekitar 75%. Ini perhitungan matematika ya. Mengapa mereka tidak bisa mengatakannya secara terang-terangan? Karena apa? Ada tekanan politik formal, ada risiko keguncangan sosial, ada potensi konflik internal dan horizontal. Namun, melalui diksi, sikap, dan pembatasan bukti, mereka seolah mengirim kode atau sinyal bahwa kami tidak bisa jamin keasliannya, tapi juga tidak bisa membongkar langsung. Jadi hitung-hitungannya ya teorema Bayesian nih, probabilitas awalnya itu keyakinannya 70%. Kemudian menjadi turun karena konferensi pers Bareskrim sengaja menampilkan fotokopi dan tidak menyatakan ijazah menggunakan diksi asli. Maka probabilitas ijazah asli turun menjadi 34,15%. Kemudian likelihood ratio menunjukkan bahwa dengan adanya bukti fotokopi saja, 4,5 kali lebih mungkin terjadi ijazah palsu. Ya, jadi likelihood ratio mengatakan bahwa probabilitas ijazah ini tidak asli sebesar 4,5 kali lipat. 4,5 kali lebih mungkin. Dan ini memperkuat bukti kecenderungan mendukung hipotesis ijazah ini tidak asli alias palsu. Fake ya. Nggak usah pakai istilah menghindari istilah palsu, fake aja ya. Kemudian kalau kita masukkan simulasi Monte Carlo dengan 100.000 simulasi, simulasi Monte Carlo menunjukkan probabilitas empiris ijazah asli
setelah konferensi pers Barreskrim menunjukkan 33,92%. Dan ini mengkonfirmasi hasil analisis Bayesian. Artinya apa? Konferensi pers Barreskrim itu justru malah membuat penurunan tajam kepercayaan terhadap keaslian ijazah dari kepercayaan publik secara logis dan matematik dari 70% turun menjadi sekitar 34% saja. Di dalam survei Big Data malah lebih parah lagi ya, dari 90% turun menjadi hanya 10%. Dalam konteks komunikasi publik, ini bukanlah netralitas, melainkan apa? Implisit sinyal bahwa keraguan makin kuat, terutama jika diikuti dengan pernyataan dari tokoh seperti sebesar Komjen Ito Sumardi dan Komjen Ugroseno. Jadi, kalau rakyat masih bertanya, itu karena para pejabat belum bicara jujur. Bukan soal suka atau benci dengan seseorang tersebut, tapi ini adalah soal kejujuran sejarah. Karena sekali kepercayaan publik dirusak, maka institusi negara secara kolektif akan ikut runtuh. Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas itu semua? Silahkan subscribe video ini untuk analisis kritis tajam dan terstruktur. Mari kita jadi bangsa yang tidak mudah dibohongi, tapi juga tidak terburu-buru menghakimi. Karena yang kita perjuangkan adalah masa depan kebenaran Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.